Ngamuk tak mau diputuskan sang pacar karena dirinya merasa baik-baik saja, bahkan baru saja week-week di hotel hingga cekcok dan menghabisi sang pacar yang cantik. Kisah nyata yang kuceritakan kali ini terjadi di kota Bogor, tepatnya terjadi di bulan Oktober 2023. Seorang wanita cantik bernama Fitria Wulandari, berusia 21 tahun, berasal dari Pasir Jaya, Bogor. Dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, dirinya pun disukai banyak orang, bahkan menurut para tetangga, Fitria sendiri tak pernah bermasalah dengan siapapun. Penuh dengan kesederhanaan, Wulan, nama panggilan Fitria, dikenal selalu aktif. Dirinya pun di sosial media kerap mempostingkan kehidupan sehari-harinya. Pernah menjadi SPG makanan namun pindah kerjaan menjadi salah satu pegawai di karaoke. Wulan sendiri punya alasan kenapa dirinya memilih bekerja di karaoke, mengingat kebutuhannya banyak dan Wulan pun sekolahnya tak tamat kuliah. Wulan sendiri punya pacar bernama Rahmat Ragin berusia 20 tahun. Rahmat sendiri biasa dipanggil Alung di lingkungan teman-temannya. Alung tak bekerja kesehariannya, Alung sendiri menjadi tukang parkir. Dulu berkenalan dengan Wulan saat Alung main ke karaoke tersebut hingga akhirnya mereka saling suka satu sama lain dan cocok berpacaran. Di awal hubungan Alung dengan Wulan baik-baik saja, namun setelah lama akhirnya Wulan pun tahu sifat asli Alung. Dikenal sebagai laki-laki yang kasar, posesif, Alung sendiri memang punya kepribadian yang temperamen. Wulan pun nampaknya sudah capek dengan Alung. Beberapa kali Wulan minta putus kepada Alung namun susah. Kini belakangan Alung sendiri pun bekerja dengan ayah Wulan, sama-sama menjadi tukang parkir di salah satu tempat dekat tempat karaoke Wulan. Suatu hari Alung pun pernah berseteru dengan seorang lelaki. Menurut Alung, lelaki tersebut mendekati Wulan dan menyukai Wulan. Hingga akhirnya tanpa banyak bicara, Alung pun langsung menganiaya lelaki tersebut. Apalagi saat itu Alung kesal karena melihat lelaki tersebut mendekati Wulan di chattingan yang dibacanya. Setelah melakukan penganiayaan kepada lelaki tersebut, Alung pun diamankan pihak kepolisian. Bahkan Alung pun mendekam di rumah tahanan beberapa bulan. Alung dengan Wulan pun masih berpacaran. Hingga akhirnya saat Alung keluar rumah tahanan, Wulan pun masih terlihat biasa menemui sang pacar Alung. Berbeda di hari Kamis 30 November 2003, Alung menjemput Wulan di rumahnya untuk ke kafe. Mereka pun nongkrong bersama teman-teman lainnya, namun di jam 11 malam, mereka bubar untuk pulang ke rumah masing-masing. Keluarga Wulan menelpon mencari Wulan, namun Alung menyebutkan kalau saat itu Wulan sudah diantarkan ke depan rumahnya. Begitu juga teman-teman dari Wulan mengungkapkan melihat Wulan sudah pulang diantarkan Alung. Keluarga pun bingung, tak seperti biasanya Wulan tak bisa ditelepon, bahkan Wulan tak pulang ke rumah. Sampai keesokan hari Wulan pun belum pulang. Alung mengaku kepada teman-temannya dirinya lemas seharian mencari Wulan. Bahkan saat itu Alung pun terlihat akan pingsan. Namun tak lama Alung pun mengaku kepada ayah Wulan kalau Wulan meng-SMS dirinya mengaku Wulan di rumah temannya. Ayah dari Wulan sendiri cukup tenang saat Alung mengabari info ini. Namun tak lama di malam hari Alung menelpon ayah Wulan dan mengajak bertemu. Setelah mereka bertemu, Alung pun meminta maaf seraya menangis, menyebutkan kalau Wulan memang terjatuh dari motor dan kini berada di salah satu ruko. Ayah Wulan langsung ke ruko tersebut, namun kaget menemukan sang anak nampak sudah membiru dingin tak bernyawa. Namun ayah dari Wulan ini merasa ada yang aneh. Ayah Wulan langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Mengingat tanda-tanda yang ada dalam diri Wulan sudah tak bernyawa ini bukan seperti kecelakaan, melainkan seperti dihabisi. Tak lama pihak kepolisian datang usai ayah Wulan melaporkan kejadian ini. Pihak kepolisian menyelidiki TKP dan melakukan otopsi. Jasad Wulan sendiri dibawa ke rumah sakit setelah dilakukan otopsi. Hasilnya memang benar, Wulan mendapatkan penganiayaan bukan terjatuh dari motor. Bahkan ternyata tak jauh dari ruko tersebut ada CCTV yang melihat Wulan masuk ke ruko tersebut dibopong oleh Alung. Tak lama pihak kepolisian pun langsung melakukan pengejaran kepada Alung, diamankan di rumah kakaknya sendiri. Tanpa perlawanan dan tak bisa mengelak lagi, Alung pun akhirnya mengakui dirinya pelakunya. Bahkan Alung pun menceritakan kronologis kejadian. Menurut Alung, dirinya mengaku menghabisi Wulan karena Wulan tak mau diputuskan. Namun nampaknya keluarga tak percaya, mengingat sudah beberapa kali Wulan lah yang minta putus kepada Alung. Saat itu setelah pulang dari kafe, Alung mengaku mereka langsung ke hotel di salah satu hotel di Bogor. Mereka pun ngobrol dan tak lama melakukan hubungan. Setelah santai, Alung dengan Wulan pun ngobrol bersama. Namun tak lama Alung melihat handphone Wulan ada chattingan dari lelaki.
Keduanya cekcok saat itu dan tak lama Wulan pun yang capek dengan percekcokan mengaku meminta putus kepada Alung sang pacar. Tak terima Wulan meminta putus, Alung pun langsung saja membekap Wulan, membenturkan Wulan beberapa kali hingga akhirnya Wulan lemas. Wulan sendiri mengeluarkan banyak cairan merah saat itu. Namun Alung yang tampak santai langsung menelpon temannya meminta jemput. Saat itu teman Alung yang datang pun kaget, namun tak bisa berbuat apa-apa karena takut kepada Alung. Jasad Wulan dikembalikan ke keluarganya usai dilakukan otopsi. Saat dimakamkan, keluarga dan teman-teman Wulan pun merasa kehilangan. Sementara Alung diamankan terkait permasalahan ini. Menjalani beberapa kali persidangan, Alung pun divonis hukuman 15 tahun penjara. Mengaku menyesal dan mencintai Wulan, Alung sendiri mengaku tak mengerti kenapa masalah ini bisa terjadi. Dirinya kehilangan Wulan untuk selamanya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.